Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Radita Firmiana, CGP Angkatan 10. Kali ini ingin mewawancarai Ibu Tri Ratnasari, Kepala Sekolah dari Kelompok Bermain Tunas Bangsa. Selamat siang Ibu Ratna. Selamat siang juga. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya kita tentang pengambilan keputusan di sekolah Ibu tentunya ya. Yang pertama, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Kalau di sekolah kami ya Mbak, kalau ada masalah seperti itu biasanya kami mengamati dulu, mengamati sumber masalahnya atau konfliknya seperti apa. Terus yang kedua, mempertimbangkan dampaknya nanti, apakah nanti akan berdampak positif atau malah negatif. Dan yang ketiga, memutuskan untuk menyelesaikannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah. Diusahakan tidak melenceng dari nilai yang sudah ditentukan di sekolah. Jadi sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan Di sekolah. Iya, betul. Kemudian selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan itu. Baik. Kalau misalnya ada dua hal yang sama-sama berat sama-sama Bu, berat. biasanya kami mendiskusikannya terlebih dahulu. Kita diskusikan lebih dalam dulu. Kita ambil mana yang cenderung menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jadi tidak ada satu pihak yang diberatkan. Betul. Serta kami juga agar tidak jadi missing komunikasi, jadi kita bicarakan dan kita putuskan nantinya agar tercapai mufakat. Kemudian langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Pertama, mengumpulkan informasi dulu ya Bu, masalahnya apa kita bicarakan. Terus yang kedua, menganalisis permasalahan itu secara pelan-pelan. Jika waktunya tidak buru-buru, maka kami bicarakan lebih dalam lagi. Diskusi dengan forum di sekolah lain juga, jadi bukan hanya saya dan pendidik, tapi juga dengan orang tua murid juga kami libatkan. Jadi saling berkolaborasi antara warga sekolah dan juga wali murid, juga rekan sekolah lain nantinya. Jadi apa yang kita putuskan bisa tidak saling memberatkan yang lain. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu dikomunikasikan, dimusyawarahkan dan juga dipertimbangkan apakah nanti akan merugikan atau cenderung menguntungkan. Seperti itu. Yang pasti semua pihak ikut andil, semua ikut bekerja sama, berkolaborasi. Terus dalam hal-hal apa saja mungkin yang selama ini merupakan yang jadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut. Jadi tantangannya itu yang paling dekat itu apa? Jika diburu waktunya mendesak. Iya betul. Jadi kalau hari ini jam segini diputuskan untuk memutuskan hal yang sama beratnya, itu cenderung sulit. Karena jadi memang harus bertahap, betul, harus dibicarakan lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Tapi kalau terburu-buru biasanya kami komunikasikan secepatnya pada saat itu juga. Jadi kalau waktunya itu sudah mepet seperti itu, jadi mungkin sulit untuk memutuskan. Betul. Kemudian apakah Ibu punya tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Bu? Mungkin langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau mungkin dijadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur, jadi prosedur sekolah yang Ibu jalankan? Kalau prosedur dan jadwal tidak ada ya Bu. Biasanya kalau ada masalah yang datang itu
kami komunikasikan di sela waktu. Jika terburu-buru oleh waktu, biasanya kami komunikasikan saat anak-anak sudah selesai belajar. Tapi jika ada waktu yang lebih panjang lagi, maka kami bicarakan setelah anak-anak pulang sekolah. Seperti itu. Tidak mengganggu saat pembelajaran anak. Betul. Yeah. Kemudian adakah seseorang atau mungkin adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah bahkan membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Cenderung kami meminta diskusi dengan semua warga sekolah ya. Iya. Meskipun tidak satu orang, bukan hanya kepala sekolah dan pendidik, tapi juga dengan wali murid atau bahkan dengan kepala komite. Oh iya, jadi semua ikut andil dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Iya. Bagus sekali nih Bu. Kemudian yang terakhir Bu, ini dari semua hal yang kita sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipelajari dan juga dipetik dari pengambilan keputusan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini, yang satu itu memahami lebih dalam nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan, yang baik keputusan itu tidak melenceng jauh dari norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Terus menentukan dampak positif dari keputusan yang kita ambil, dan yang lagi semua keputusan saling menguntungkan saja, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Betul. Berarti semua itu ada langkah-langkahnya gitu, dan juga pihak-pihaknya tentunya tidak ada yang dirugikan. Betul. Jadi terima kasih nggih Bu untuk waktunya, sudah menjawab pertanyaan saya, dan ini juga pengalaman baru dan juga ilmu baru bagi saya, pengalamannya Ibu dalam memutuskan permasalahan di sekolah Ibu. Terima kasih sekali untuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Radita Fermiana, CGP Angkatan 10. Kali ini ingin mewawancarai kepala sekolah dari TK Permata Mulia, yaitu Ibu Sumaryani SPD AUD. Selamat siang Ibu Sumaryani. Selamat siang Budita. Kali ini saya ingin berbincang-bincang Ibu, tanya jawab tentang bagaimana pengambilan keputusan Ibu selama di sekolah. Yang pertama begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, langkah awal saya tentunya dengan mengidentifikasi masalah apakah itu merupakan dilema atau rujukan moral. Oh iya, jadi awalnya kita mengidentifikasi masalah-masalah tersebut ya Bu, kemudian baru langkahnya bagaimana. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, begini. Untuk pengambilan keputusan tentunya dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, berkolaborasi dengan semua pihak sekolah dengan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta berpihak pada wali murid. Iya, jadi kita berkolaborasi bersama dengan warga sekolah yang lain untuk menentukan dan juga untuk memastikan masalah-masalah dan juga bagaimana mengambil keputusannya gitu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oh iya, untuk prosedur yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Iya, yang ketujuh, investigasi. Yang kedelapan, membuat keputusan. Ya, dan yang kesembilan, lihat keputusan dan merefleksikannya. Jadi ada langkah-langkah tertentu agar dalam mengambil keputusan tidak terjadi
kesalahpahaman. Betul. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan dan diputuskan dengan bersama-sama warga sekolah. Jadi bersama warga sekolah kita Betul. selalu berkolaborasi, Iya, bekerja sama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bu? Oh iya, baiklah. Tantangannya apabila dalam keputusan ada pihak yang tidak diuntungkan atau dirugikan, juga kadang ada terdapat kecemburuan atau iri pada pihak lain. Oke, jadi memang menjadi dilema yang Iya, tersendiri gitu. betul. Mungkin salah satu yang ini benar, atau mungkin salah satu ada yang kecemburuan, ada iri, begitu nih, Bu. Gitu. Kemudian yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu atau mungkin mempunyai jadwal dalam menyelesaikannya? Mungkin ada prosedur yang Ibu jalankan? Kalau jadwal itu tidak ada, tetapi khusus dalam penyelesaian biasanya akan didiskusikan setelah pembelajaran. Jadi tidak harus waktu itu Iya, terjadi, betul. namun kita setelah pembelajaran selesai Baru diskusi. Baik, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Oh iya, dalam mengambil kasus tersebut, kami selalu berkolaborasi serta meminta saran dari wali murid ataupun guru-guru lain. Jadi lagi-lagi kita harus bekerja sama. Ya betul. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang Ibu katakan tadi, pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika ini? Oh iya, dalam mengambil keputusan kita harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada wali murid. Artinya harus saling menguntungkan. Jadi kita harus melihat dulu nilai-nilai kebajikannya. Betul. Yang pasti semua keputusan harus berpihak pada murid kita. Iya, betul. Terima kasih untuk jawabannya dan Iya. juga waktunya kali ini. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang.